Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Biologi B akan melaksanakan observasi terkait pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pesisir Bondet. Nah, kali ini kita akan melaksanakan observasi terkait kajian aspek ekonomi. Nah, untuk kelompoknya sendiri kita beranggotakan yaitu ada saya sendiri Nursul Hotimaratnasari, rekan saya Nirnawati, lalu ada kameramen yaitu Durotul Laylia, lalu ada Indriani dan Rahma Asri Fadilah. Kalau di masyarakat sekitar sini ada pelestarian buat pesisir sini nggak? Kayak penanaman mangrove atau kebersihan sampah-sampah di ada yang kecamatan sawit koperasi. Oh, jadi tempat koperasi yang tempat pelelangan gitu. Kan lagi masa pandemi terus saya kecil seperti ini. Paman itu 30 tahun ke sini. Iya, berarti ya masyarakat ini aku tak bisa Kamu bayarin ini, mimisnya sendiri. Tadi kan dia kecil semur kali kamu kayak kerja, semuanya ada tempat pendasaran. Pendasaran bukan semua. Desa Muaro masih. Lah kemana penyemuran? Ada enak berarti emang apa yang terkenal si aktif pada iya upaya kami dibawa pulang ini Kiki ibu tadi di Garut Gereja jual sekarang nah jaluk lano mamane di tamatin kan nasi habis milianan nanti kalau dia hal ini namanya nih kan bisa mandi punya tahun ke tahun mana orang mandi dia kata hari pegel ya tenang ya sampai sekarang kan ngobrol banyak tuh kan nonton ya kan saya jadi siapa sih mungkin beda ke Bondet ya ke Bondet Maya kemana tuh jam desa ya desa Mertesingar kurasi desa Muaro Mewar sih desa Muaro berarti emang tetangga kita bagaimana misalnya nelayan yang juga emang itu apa sih kamu udah aneh dah
tadi kita telah mewawancarai, yaitu yang pertama dengan Ibu Wartini. Dia itu berasal dari Bondet, tepatnya dari Desa Muaro. Nah, Ibu Wartini ini berusia 57 tahun dengan pekerjaannya yaitu pengepul nelayan di Nah, yuk biar nggak penasaran kita langsung lihat aja ke TPI-nya. Itu ada ikannya nggak? Paling dari sana Tadi ini dari manajer Kak Upi. Nah, berarti ini tuh tempat penampungan ya Pak? Ya, pelelangan. Nah, pelelangan itu kita nampung, kita memasarkan, kita ngasih pembayaran, nanti kita dapat retribusi. Nanti kita dari retribusi itu kita setor ke benda. Nanti ada buat gaji karyawan, ada buat nanti ada buat ke desa, ada sedikit. Jadi pengelolaannya itu nggak serta-merta dapat berapa persen, tapi dibagi-bagi gitu. Iya, jadi merata. Ya nanti, berapa tetap nanti ada simpanan pokok di dalamnya, simpanan wajib, simpanan sukarela. hanya ada Bapak manajernya yang mengatur semuanya ya Pak, mengatur dari semua yang masuk dan yang keluar itu agar jelas gitu. Ini tiap hari atau apa misalnya ada? Kalau ikan itu relatif ya. Kalau ada tiap hari, bulan-bulan kemarin full 3 bulan itu. Bulan-bulan sekarang agak kosong sedikit. Karena satu, ketika ikan-ikan begini memasuki bulan-bulan puasa itu biasanya harganya itu tidak terlalu agak turun. Karena ikan-ikan ini ikan asin. Nah, sedangkan orang-orang kalau bulan puasa kan carinya makanan yang enak. Yang enak. Jadi yang asinnya itu Ikannya itu yang segar, ikannya yang enak, dan yang lainnya kan begitu. Iya Pak. Jadi untuk konsumsinya itu biasanya agak menurun. Nah, itu biasanya berimbas pada perputaran ikan tersebut, pemasarannya iya. Bingung lagi Iya, karena orang itu konsumsinya sedikit. Iya. Misalnya ikannya banyak kan, otomatis harganya turun. Iya. Nah, nilai ekonomi kan begitu. Ekonomi begitu ya Pak. Iya. Kalau permintaannya banyak, ininya kosong tinggi nanti Iya, kan nanti begitu. tinggi. Kalau Biasanya lebih harganya banyak tinggi. permintaan turun Nah, itu tinggi. harganya. Biasanya kalau tinggi itu bulan-bulan kosong tuh bulan 8, 9, 10, 11, 12 itu harga tinggi. Oh, berarti bulan-bulan. Bulan-bulan itu. Kalau sekarang agak agak rendah harganya karena itu karena yang tadi saya ceritain peminatnya kan berkurang. Berarti ya selama pandemi ini berpengaruh nggak Pak corona ini di sektor perikanan? Kalau perikanan itu sebenarnya enggak. Yang berpengaruh itu harga. Harga, iya. Harga iya. Kalau misalnya volume dari sana sih emang banyak. Cuma ya harganya karena itu ke masyarakat enggak ini kan, agak labil. Iya. Agak labil. Satu hari tinggi, satu hari ya begitu. Iya. Ini berarti mempekerjakan berapa orang Pak kalau di TPI? Kalau sama karyawan sama pengurus hampir 20 orang. 20 ya Pak ya? Hampir 20 orangan. Nanti ya hasil tuh dibagi buat karyawan 20, buat ke daerah, buat nanti ke sini, operasional dan apa-apa operasionalnya terbagi Pemda. apa ya Pak? Ya kita kan kalau pengelolaan begini kan
nginduknya ke Pemda. Ini itu milik pemerintah atau dari masyarakat atau apa? Ini milik pemerintah, kalau ini tempatnya milik pemerintah, pengelolaannya kita. Makanya kalau ada apa kita Enggak, kalau kita di sana ada, tapi udah jelek, jadi ya belum bisa dibangun lagi. TPI kan dulunya kan ada di sana tuh, cuman agak ini suruh pindah waktu 2000 berapa, saya masih kecil pindah ke sini tahun 2. masih bagus ya Pak, Iya. masih layak kan, masih Iya. digunakan. Makanya ini digunakan, makanya Pemda itu ngasih fasilitas ini loh, tempatnya silakan dikelola, tetapi retribusinya juga harus masuk gitu loh. Nanti ada surat rekomendasi apa dari Pemda dikasih semua, kita jalan gitu loh. Amanah dari sini juga ya, Iya. Pemda juga mempercayai gitu, karena pekerjaan di sini juga apa sih amanah-amanah. Nah ini Pak, berarti kalau setiap ada ikan ini tuh kayak penghasilan berapa sih Pak setiap apa ya dinamakannya periode? Fluktuatif dan naik turun ya. Kalau kita di sini ya tergantung ikannya ya. Kalau nilai ikan ekonominya tinggi ya tinggi lagi kan begitu. Karena presentasi kita pengelolaan presentasi. Jadi kalau nilai ikannya tinggi ya tinggi lagi. Kalau nilai ikannya rendah ya rendah lagi kita dapatnya kan begitu. Misalnya gini, ikan teri ya, satu cepon itu ya sekitar lagi mahal ya, bisa 350.000 satu cepon itu, 10 kilo kan? Iya, berarti kalau pendapatan nelayan satu perahu aja dapatnya 50 cepon aja udah banyak tuh loh. Nah kita tinggal presentasi aja, iya, tinggal kali berapa persen kita ambil gitu aja, gitu. Biasanya begitu. Udah sih Pak, paling nanya-nanya itu Ya. aja. Terima kasih banyak ya Pak atas persediaan waktunya, semoga lancar terus pekerjaannya. Ya. Oke, saya tadi sudah mewawancarai manajer dari tempat pelelangan ikan atau TPI di Muara Bondet. Tadi saya mewawancarai Bapak Pauline yang berstatus sebagai manajer TPI. Nah, kemudian saya juga tadi sempat ngobrol-ngobrol terkait pengelolaan di TPI ini, kemudian pemasarannya. Jadi TPI ini merupakan tempat pelelangan ikan. Jadi ikan-ikan yang telah ditangkap ini kita lelang di sini, kemudian disetorkan untuk dipasarkan. Nah, untuk terkait hasilnya sendiri itu tidak menentu. Jadi kita lihat dari tingkat dari harga si ikannya tersebut. Kalau harga ikannya lagi mahal, hasilnya juga akan mahal. Kemudian dilihat juga dari para peminat. Kalau peminatnya banyak dan ikannya sedikit itu harganya akan mahal. Nah, jika peminatnya sedikit tetapi stok ikannya banyak itu harganya akan turun. Nah, menginjak akan bulan puasa ini ikannya itu sedikit turun ya pemasarannya, karena biasanya orang-orang yang ingin berpuasa ini untuk buka puasanya itu membutuhkan ikan yang segar. Jadi ikan asin yang sini itu sedikit turun gitu peminatnya. Kemudian juga terkait kondisi pandemi ini tidak mempengaruhi, karena di sini para nelayan tidak begitu terganggu dengan adanya pandemi ini, jadi terus berjalan seperti biasanya. Kemudian di sini juga telah mempekerjakan 20 orang, dan gedung ini pun merupakan gedung dari pemerintah daerah. Jadi hasil dari pemasaran tersebut ini diolah, jadi dibagi-bagi untuk para karyawan, kemudian disetorkan kepada daerah juga, karena tempatnya ini merupakan tempat milik daerah. Dan di sini juga ada pelabuhan perikanan Muara Tiasem, ini merupakan tempat milik pemerintah provinsi. Sekian dan terima kasih. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelompok 5. Nah, kali ini saya akan observasi ke Pantai Gado Bangkong. Nah, Pantai Gado Bangkong merupakan suatu pantai yang terletak di kota Pelabuhan Ratu. Dan pantai ini terdapat jembatan tua yang menjorok ke laut, ya, dan persis letaknya di belakang gedung TIC atau Tourism Information Center. Namun setelah saya ke sana, bangunan jembatan tua sudah tidak ada lagi. Nah, pantai ini juga kondisinya sekarang begitu mengkhawatirkan. Di kawasan ini juga terdapat adanya dermaga
dan tempat penjualan ikan hasil tangkapan para nelayan. Selain itu, di sebelah kanan pantai ini juga terdapat adanya pasar. Dan juga para wisatawan dapat menyaksikan jual beli dan belanja berbagai ikan segar dan ikan yang sudah dikeringkan. Menengok ke belakang, Gado Bangkong ini dari masa pendudukan Belanda sangatlah penting, selain untuk daging kapal dagang dan kapal nelayan dari Bugis. Di era tahun 1970-an, karena akses jalan belumlah sebaik sekarang, warga luar Pelabuhan Ratu seperti Jampang, Ciemas, maupun perbatasan Banten memanfaatkan pantai Gado Bangkong untuk bongkar muat kapal barang kebutuhan pokok, mulai dari garam dan hasil panen seperti cengkeh, beras, dan buah-buahan lainnya ke pasar Pelabuhan Ratu yang letaknya berdekatan. Menurut orang-orang, mengapa dinamakan Pantai Gado Bangkong? Karena di pantai tersebut ada bangunan yang menyerupai Gado Bangkong atau Dagu Bangkong. Cuman ketika saya ke sana, saya tidak melihat dari bangunan. Setelah itu saya melakukan wawancara kepada Bapak Ayong yang merupakan salah satu nelayan di sana. Saya dari Pelabuhan Ratu, Pak Ayong. Oh, saya dari itu. Pak Ayong kemana? Nelayan semua. Padang itu satu padang satu orang. Kan kalau yang itu kan padang kan ya, Banda salah satu gitu, cuma ini transitnya aja. Nah, seperti itu kan ada yang bambu itu kan, itu tengah-tengah tuh kan satu orang malam itu. Bahan-bahannya Pak, biasanya kalau nelayan kan satu malam dari ikan habis berapa? Itu habis 12 liter 12 liter buat satu malam pakai jengset kan. Biasanya Bapak dari kan dari Berangkat ke sini jam 4, datang ke laut jam 6, langsung bunyikan jengset. Ya, bagaimana tersantung ikannya, kalau ada ikannya di bawah langsung diangkat, kalau nggak ada mungkin pagi, pulang jam 8 jam 7. Malaman aja. Bi, oh main kemana Bi? Itu total aja. Lukiran. Ada sih teman saya. Kalau kali lagi musim buruk di sini kan pelabuhan ya. Kita kadang-kadang probes. Saya bawa MG Bogor pelabuhan. Sampingannya itu. Lagi ada ikan, aduh. Memang saya tinggal nelayan semua sih. kalau misalkan ada cuaca Kalau cuaca lagi dulu, ya juga kemarin-kemarin itu ya bulan kemarin, fresh semua tuh kota nggak pada turun. nggak berani. Nggak berani itu. Ini juga baru berapa hari, 4 hari ini, baru pada ke laut lagi. Dari hari apa? Dari tanggal 6 tuh ya, bulan 4 tuh kemarin. Kalau cuaca di laut ada waktunya, seperti bulan 1 sampai bulan 2 dia bisa prediksi lah. Tapi cuaca sekarang mah susah apa ya diprediksi cuaca sekarang. Nah, berubah-ubah.
kerja lah, ngolah ikan juga kadang-kadang lebar ikan bantu. Ini ikan yang Bapak dapat itu langsung jual atau Seperti ini kan, ini saya olah sendiri kan. Saya olah sendiri. Mana aku datang ngomong? Sore teh, oh ini penyaringan. Goblok, pakai petek. Kemarin itu 18 kilo harganya 120, murahnya 9 kilo. Kalau ikan beli semua mah sama sih harganya. kalau yang beda-beda? Oh, yang beda-beda lain-lain lagi seperti tongkol. Ini kan ikan katek kan sebutkan kalau di sini. Ada kalau lagi musim banyak pas kayak gini ada 50 keranjang ini. Ya kalau nggak ada mah satu keranjang. Kalau lebih banyak itu mana yang 10 yang 20 semalam. Dalam satu hari sama Habis kalau yang ikan-ikan ini kan di asin. Kalau di laut kan tertentu sih Pak ya. Karena namanya di laut. Nah sekarang kita dapat 10 keranjang 10 gini ya. Kali 100.000 aja. 100.000 tuh kotor. Belum kita bayar transit 25%. Dari pendapatan, dari pengeluaran penjual kan ada yang jual kan 10%, belum otonom. Ya, gitu, dari 1 juta tuh paling kita bisa berkembang pulang 600.000, belum kita sore mau turun lagi kita beli bahan makan. Iya, kalau lagi ada gitu. Kalau nggak ada mah aduh. Setiap malam kosong terus. Itu kan masih ke pelayan itu. Warning, warning, warning. Nah.